hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan harus diakui adalah raja dalam pencitraan. Saya nggak tahu apakah dia dibantu tim atau memang ini semua datang dari kepalanya sendiri. Tapi dia jelas jago banget membangun image tentang kehebatan dirinya. Ingat ya, dia bukannya berprestasi, tapi dia keren membangun kesan bahwa dia berprestasi. Yang terbaru adalah soal dia memperoleh gelar pahlawan transportasi. Dia baru saja dinobatkan sebagai satu dari 21 pahlawan transportasi oleh sebuah lembaga Jerman, Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI. Dalam jajaran 21 Heroes of 2021 itu, ada pula nama Elon Musk, CEO Tesla dan orang terkaya di dunia. Jadi kesannya sih hebat banget. Bayangkan Anies dinobatkan sebagai pahlawan transportasi dunia oleh sebuah lembaga internasional bersama Elon Musk. Sejumlah kawan bilang, TUMI itu lembaga abal-abal dan tidak terkenal. Tapi karena saya bukan pengamat transportasi, saya nggak berani untuk menilai sejauh itu. Kalau saya baca sih informasi tentang TUMI yang saya peroleh dari websitenya, mereka lumayan aktif. Mereka itu adalah lembaga yang punya kepedulian tinggi membantu pengembangan transportasi kota yang ramah lingkungan. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai memandang tinggi Anies? Saya sendiri, walau warga Bogor, cukup sering beraktivitas di Jakarta. Dan saya nggak merasa Anies melakukan langkah-langkah kebijakan yang sedemikian berarti sehingga layak disebut pahlawan. Karena itu saya tertarik untuk mempelajari apakah gelar itu objektif atau ada hal lain. Sekarang saya yakin bahwa gelar itu dipengaruhi kepentingan. Setelah saya pelajari, saya tiba pada temuan bahwa TUMI memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga lain bernama Institute of Transportation and Development Policy atau ITDP. Dan si ITDP ini adalah lembaga yang dibayar sebagai konsultan pemerintah Anies. Dan jajaran pimpinannya di level Asia Tenggara dan Indonesia memang punya hubungan khusus dengan Anies. Jadi sangat bisa dipahami kalau TUMI mendapat rekomendasi untuk menganugerahi gelar pahlawan pada Anies berdasarkan rekomendasi dari ITDP yang sangat berkepentingan dengan image Anies dan memang menjalankan proyek yang dibiayai pemerintahan Anies. Sebelum tiba pada gambaran tentang kolusi ini, mungkin saya kembali dulu ya pada soal kejanggalan alasan pemberian gelar pahlawan pada Anies. Seperti saya katakan, saya bukan ahli transportasi. Karena itu saya merujuk saja pada penjelasan Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi dalam tulisannya di kompas.com. Dedi menyebut sejumlah kejanggalan yang saya tidak akan bahas semua. Saya akan pusatkan saja pada sejumlah hal yang terang benderang bagi warga awam seperti saya. Pertama, Anies dianggap sebagai hero oleh TUMI karena dinilai berhasil membangun jalur sepeda sepanjang 63 km. Ini dianggap penting karena TUMI memang mengkampanyekan sepeda sebagai alat transportasi utama yang hemat energi di kota. Masalahnya kalau kita ikuti analisis Dedi, program bersepeda di kota yang diterapkan di Jakarta jauh dari memadai. Memang semakin sering kita melihat orang bersepeda, tapi fungsi sepeda masih banyak digunakan hanya sebagai wisata dan olahraga. Bukan digunakan sebagai sarana transportasi utama untuk beraktivitas di kota, misalnya ke tempat kerja. Mungkin akan ada yang berkilah bahwa kita tidak bisa menilai itu di era COVID karena warga bekerja dan belajar dari rumah. Buat saya justru karena itu, kita tidak bisa menilai keberhasilan kampanye sepeda itu sekarang. Ditambah lagi, sarana bersepeda di Jakarta itu sendiri masih belum memenuhi standar keselamatan. Banyak jalur sepeda tersebut masih sementara dan hanya dibatasi oleh rubber cones. Bila pembatas itu tidak permanen, itu akan membahayakan pesepeda karena dapat terserempet atau tertabrak kendaraan bermotor. Sebagai pengendara mobil, saya sendiri sering khawatir melihat para pesepeda yang berada di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor. Saya akan sangat berhati-hati jangan sampai membahayakan mereka. Tapi bagaimana dengan pengendara kendaraan bermotor lain? Apalagi kalau nanti kondisi lalu lintas sudah kembali normal. Selain itu, menurut Dedi, parkir sepeda di stasiun-stasiun pun masih belum ada.
Jalur sepeda di jalan-jalan utama seperti koridor Sudirman Tamrin juga sampai saat ini masih belum terbangun. Kejanggalan lain adalah Tumi menilai Anies berhasil mengembangkan Transit Oriented Development atau TOD. Padahal TOD masih dalam tahap pengembangan, belum diterapkan. Jadi lagi-lagi belum bisa dinilai. Lantas pula, Tumi menilai transportasi umum DKI Jakarta berhasil. Padahal faktanya masih jauh dari berhasil, mengingat mayoritas warga masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hanya 20% yang memilih transportasi umum. Lalu, Anies dianggap berhasil menerapkan kebijakan bus listrik. Padahal faktanya bus listrik baru tahap uji coba. Bagaimana bisa dikatakan berhasil? Penggunaan bus listrik baru bisa dikatakan berhasil apabila sarana tersebut reliable secara operasional. Dengan mengatakan ini semua, tidak berarti kebijakan-kebijakan Anies dalam transportasi tidak perlu didukung. Tentu apa yang mungkin baik yang dilakukan Anies perlu dihargai. Masalahnya, apa yang dia lakukan, yang sebagian besar diantaranya adalah melanjutkan langkah pendahulunya atau berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, rasanya jauh dari layak untuk menjadikan dia seorang pahlawan selevel Elon Musk. Kembali ke pokok cerita. Seperti saya katakan di awal, pemberian gelar pahlawan pada Anies ini nampaknya bukan dilandasi alasan objektif, melainkan jalinan kepentingan. Tumi adalah lembaga internasional yang baru berdiri 2-3 tahun, namun memiliki jaringan dengan berbagai organisasi di dunia yang fokus pada transportasi publik. Salah satu lembaga dalam jaringan Tumi adalah ITDP, yang setiap tahun menetapkan Sustainable Transport Award kepada kota terbaik dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Pada 2019, ITDP memberi award bagi Jakarta dalam kategori Honorable Mention atau dicatat secara khusus. Pada 2020, Jakarta menjadi kota terbaik dalam award ITDP ini. Sedemikian hebatkah Jakarta? Nah ini, yang patut dicatat, ITDP adalah lembaga konsultan yang dibayar pemerintah DKI untuk membantu kebijakan transportasi publik. Jadi Anies membayar ITDP sebagai konsultan dan kemudian si konsultan yang dibayar Anies ini menyebut kota Anies sebagai kota terbaik dalam award mereka. Bisa dibilang pemberian gelar itu menjadi semacam bonus dari ITDP. Ini menjadi semakin menarik mengingat Anies mengangkat Yoga Adiwinarto, mantan direktur ITDP di Asia Tenggara dan Indonesia, sebagai direktur teknik dan fasilitas Transjakarta. Lantas pengganti Yoga di ITDP Asia Tenggara adalah Faila Sula yang juga berasal dari Indonesia. Barangkali bukan kebetulan kalau Faila juga lulusan Universitas Gadjah Mada asal kampus Anies. Jadi ITDP adalah lembaga yang berkepentingan dengan kesuksesan Anies. Kesuksesan politik Anies akan sangat berdampak pada eksistensi ITDP di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Karena itu sangat masuk di akal bila ITDP adalah lembaga yang berperan memasuk informasi mengenai apa yang disebut keberhasilan Anies pada Tumi. Saya tidak tahu apakah Tumi sadar atau tidak. Tapi yang jelas mereka sudah memberikan penghargaan teramat tinggi pada Anies yang kayaknya sih sebenarnya tidak layak dia memperolehnya. Jadi seperti yang saya katakan, Anies adalah ahli membangun image dirinya. Dan ini bisa terjadi karena dia nampaknya bisa menjadikan mereka yang berutang budi padanya untuk melakukan hal apapun untuk membantu kebesarannya. Jadi benarkah Anies adalah pahlawan? Saya sudah beberkan informasi yang saya tahu. Nilai saja dengan akal sehat. Mari terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.